Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini, di hari Minggu ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang kedua. Biarlah hati kita semakin merindukan untuk memiliki persekutuan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus, selalu merindukan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 84. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Biarlah mencerminkan hati kita yang selalu rindu kepada Kristus. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk boleh mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi setiap kami untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu yang kudus.
Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir, kiranya menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 14 dan ayat 15. Yesaya 41 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, hai cacing Yakub, hai orang-orang Israel. Aku akan menolongmu, firman Yahweh, dan penebusmu adalah yang Maha Kudus Israel. Lihatlah, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam, baru, yang memiliki mulut. Engkau akan mengirik dan menghancurkan gunung-gunung, dan bukit-bukit akan kau buat seperti sekam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi dan memberi kekuatan kepada kita, supaya kita boleh mengusir segala kekhawatiran dan ketakutan dari dalam hati dan pikiran kita. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa, yang bertahta dalam hati dan pikiran kita, bukan ketakutan maupun kecemasan. Banyak hal di sekitar kita yang bisa mendatangkan kecemasan, ketakutan, yang bisa kita jadikan alasan untuk khawatir. Tetapi marilah kita mengingat firman Tuhan ini. Jangan takut. Hai cacing Yakub, hai orang-orang Israel, aku akan menolongmu. Ketakutan bisa melumpuhkan kita sehingga kita menjadi merasa seperti cacing yang tidak berdaya dan tidak berguna. Tetapi Tuhan Yahweh adalah penebus kita. Dialah yang menjadi penolong kita. Kiranya ayat ini menguatkan dan menghidupkan pengharapan di dalam hati kita untuk menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita kembali membuka Yesaya 41. Kita akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 sebagai bagian dari pembacaan kita dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat 10 saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Namun engkau, hai Israel, hambaku Yakub, yang sudah aku pilih, keturunan Abraham sahabatku, yang telah aku ambil dari ujung-ujung bumi, dan aku telah memanggil kamu dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, kamulah hambaku. Aku telah memilihmu dan tidak akan menolakmu. Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaran. Puji nama Tuhan. Biarlah janji firman Tuhan ini
semakin menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita akan lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Sebagai persiapan, mari kita menaikkan pujian berserah kepada Yesus. Karena dialah penolong dan pemelihara kehidupan kita.
Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Ya, salam semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami kembali menghampiri tahta kudus-Mu dan memohonkan hikmat dari Tuhan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Mu, dan kami juga diberikan hikmat untuk bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan praktis kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Salam semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik. Dan pagi ini kita akan kembali meneruskan pembahasan kita dari surat Yakobus, ya. 2 minggu lalu kita sudah membahas Yakobus pasal yang keempat ayat 1-12. Dan pada pagi ini kita akan membahas Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, di bawah satu tema, merencanakan sesuai jalan Tuhan. Merencanakan sesuai jalan Tuhan. Kita akan membaca Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Di sini ada Bu Debi. Apakah Bu Debi bisa membaca untuk kita? Ya, Yakobus 4 ayat 13. Kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat menuju kota itu dan akan tinggal setahun di sana dan akan berdagang serta mendapatkan untung. Padahal kamu tidak tahu tentang hari esok. Apakah arti hidupmu? Sebab hidupmu itu sama seperti kabut yang kelihatan untuk sementara waktu, kemudian lenyap. Sebaliknya, hendaklah kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Namun sekarang, kamu memegahkan diri dalam keangkuhanmu, padahal semua kemegahan itu adalah jahat. Karena itu, bagi orang yang tahu melakukan apa yang baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, Demikianlah puji firman Tuhan. Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, tadi tema kita adalah bagaimana ya kita bisa merencanakan atau membuat rencana sesuai dengan jalan Tuhan ya, atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, satu pertanyaan untuk kita, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya merencanakan masa depan? Ya, semua kita ini pasti ya punya ekspektasi. Ya, kita punya harapan apa yang akan kita lakukan, dan juga kita memproyeksikan ya hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita di masa yang akan datang itu akan menjadi bagaimana ya, atau akan menjadi seperti apa. Ya, nah, jadi ini pertanyaan untuk kita, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya merencanakan masa depan. Nah, kalau kita melihat ya ada dua kategori orang ya di sini. Ya, yang pertama itu ya, dan ini satu masalah ya, bahwa ada orang-orang yang hidup tanpa perencanaan. Ya, atau ada orang-orang yang menganggap atau meremehkan pentingnya membuat rencana. Ya, itu mereka mengatakan udahlah hidup itu mengalir saja. Ya, jadi mereka tidak mempunyai perencanaan atau tidak membuat perencanaan akan masa depan. Ya, dan kemudian dirohanikan, mereka mengatakan yang penting adalah kita bergantung kepada Tuhan. Jadi membuat rencana itu tidak penting. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Ya, saya tidak tahu Anda melihat tahun ini seperti apa. Ya, apakah hidup Anda mengalami improvement, ya, perkembangan, atau hidup Anda justru mengalami stagnasi, ya, mandek, atau mungkin mundur,
Nah, jadi ini yang pertama, ada orang-orang yang hidup tanpa perencanaan, ya. Dia tidak, atau mereka menganggap nggak penting membuat perencanaan. Ya juga tidak tahu kita nanti 2024 ya kita sudah buat planning nggak? Ya kita sudah buat perencanaan-perencanaan nggak? Ya hidup kita itu akan seperti apa? Nah, sebaliknya ada orang-orang tertentu yang sangat mementingkan perencanaan. Ya, mereka sangat mementingkan perencanaan. Ya, jadi apa namanya? Ya kehidupannya itu sudah dia buat plan-plan. Ya kan, 1, 2, 3, 4. Ya, usia sekian aku akan jadi begini, usia berikutnya saya akan begini. Ya, tahun ini saya bikin ini, tahun depan saya bikin itu. Jadi mereka sangat menekankan sekali atau mementingkan sekali perencanaan, ya, membuat rencana-rencana, tetapi pada saat yang sama mereka mengabaikan sikap bergantung kepada Tuhan. Ya, nah jadi ini kita bisa melihat ada dua kategori orang yang seperti ini, hidup tanpa perencanaan, yang penting bergantung pada Tuhan, atau hidup mengalir saja. Nanti Tuhan tolong, ya kan? Ya, mereka mengatakan nanti Tuhan tolong. Pasti Tuhan akan berikan jalan keluar, tetapi tidak bikin perencanaan. Ya, nah perencanaan ini kan bisa eh, dalam bidang apa saja, ya. Apakah itu berupa studi kita, kemudian keuangan kita, pekerjaan kita, ya, kemudian itu bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan sebagainya. Ya, nah jadi orang hidup tanpa perencanaan, ya hidup mengalir saja. Yang penting saya bergantung kepada Tuhan. Atau orang sangat mementingkan sekali perencanaan, ya cenderung membuat rencana-rencana sedetail mungkin, tetapi pada saat yang sama mereka mengabaikan pentingnya sikap bergantung kepada Tuhan. Ya, mereka tidak hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam teks kita ini, ya Yakobus tidak sedang memisahkan antara hal-hal yang sekuler dengan hal yang spiritual, ya. Meskipun dia berbicara tentang, ya, ilustrasinya itu orang yang berdagang, ya kan, ya, dan dia sedang berbicara, kalau kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 1, dia sedang berbicara tentang orang-orang Kristen, ya, atau orang-orang Yahudi yang, ya, diaspora, yang tersebar di luar dari tanah Israel, ya. Nah, tapi walaupun dia berbicara settingnya itu adalah berdagang, tetapi dia tidak sedang memisahkan antara hal-hal yang sekuler dengan yang spiritual. Ya, berbicara tentang perencanaan itu menyangkut, ya, itu profesi apapun yang kita jalani. Ya, apakah Anda itu pedagang, ya kan? Seperti Bu Metan di sini adalah pedagang. Saya juga pedagang, ya, itu pedagang eh, pupuk kandang organik, ya, ohe kambing, ya. Nah, tapi saat yang sama saya juga adalah seorang rohaniwan dengan ibu pendeta, ya. Nah, tetapi di hadapan Tuhan kita ini semua adalah doulos. Ya, kita ini semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, entah Anda melayani di gereja atau Anda adalah kaum awam, ya semua kita adalah pelayan Tuhan, dan ya Tuhan tidak memisahkan yang sekuler dengan yang spiritual. Ya, Alkitab mengatakan, ya, langit dan bumi adalah milik Tuhan karena semua sudah dijadikan olehnya. Juga di dalam Kolose 3:23 Rasul Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat. Ya, baik Anda yang studi, Anda yang mengurus rumah tangga, ya kan, Anda yang berdagang, Anda yang bekerja di toko, Anda yang bekerja di bank, dokter, dan sebagainya, apapun yang kita perbuat, ya firman Tuhan mengatakan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Ya, jadi kita harus memberikan hati kita. Ya, di dalam pekerjaan kita pun, ya.
kunci keberhasilan itu adalah kita memberikan hati kita. Ya, dikatakan seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya belajar dari Pak Greg itu. Jadi dia pernah mengatakan, ini kan kita punya banyak mitra-mitra yang beternak kambing ini kan. Ya kita percayakan kambing-kambing. Ada yang sangat bagus pemeliharaannya, ada yang jelek. Dan dia mengatakan kuncinya sebetulnya tidak semata-mata soal pakan, dia bilang. Tetapi apakah si peternak itu mencintai kambing yang dia pelihara? Apakah mereka mengasihi kambing-kambing ini? Itu kunci kesuksesannya. Ya, nah jadi dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, juga termasuk saya dan Ibu Pendeta yang kami melayani full time, ya, kami menginjili dunia ini, ya, dengan media-media yang kita buat, ya kan YouTube dan sebagainya. Ya, tapi sekali lagi kuncinya adalah apakah kita melakukannya untuk Tuhan atau bukan. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan itu untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Nah, oleh karena itu dalam pelajaran Yakobus 4 ayat 13-17 ini, kita akan memikirkan bagaimana membuat perencanaan sesuai dengan jalan Tuhan. Ya, bagaimana kita ya agar rencana-rencana kita itu ya itu sesuai dengan jalan Tuhan. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dapat memberikan hasil maksimal ya dan kehormatan bagi Tuhan melalui usaha yang kita lakukan. Ya, bagaimana membuat rencana sesuai jalan Tuhan. Dan pertanyaan besarnya adalah dengan memperhatikan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ya. Prinsip-prinsip apa yang dapat kita pelajari tentang membuat rencana sesuai dengan jalan Tuhan? Ya, prinsip-prinsip apa yang bisa kita pelajari? Ya, mengenai membuat perencanaan sesuai jalan Tuhan sehingga apa yang kita lakukan itu memuliakan Dia. Nah, ada beberapa poin pada pagi ini yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama adalah untuk merencanakan sesuai jalan Tuhan, maka kita harus menghindari mengabaikan Tuhan dalam perencanaan kita. Ya, jadi apapun yang sedang kita rencanakan dan juga akan kita rencanakan, ya ini tahun depan kita akan masuki tahun 2024 sebentar lagi, ya tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun ini, dan mungkin Anda sudah membuat perencanaan-perencanaan. Nah, ketika Anda melakukan itu, hindarilah ya mengabaikan Tuhan. Ya, jangan mengabaikan Dia di dalam perencanaan kita. Nah, kita baca sekali lagi ayat 13. Kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat menuju kota itu dan akan tinggal setahun di sana dan akan berdagang serta mendapatkan untung. Ya, nah jadi ya, ini jemaat ini yang adalah pedagang itu sedang membuat rencana, ya kan? Mereka membuat perencanaan bahwa mereka akan pergi ke satu kota, kemudian akan tinggal setahun di sana ya. Biasanya kan ya itu pada waktu itu kan belum ada pesawat terbang, belum ada mobil ya. Jadi kalau ya ke kota lain yang lumayan cukup jauh begitu, mereka bisa tinggal lama ya atau lebih lama di kota itu. Dan kelihatannya dalam konteks ini mereka punya kebiasaan itu tinggal setahun. Ya, mereka akan berdagang di sana lalu mendapatkan untung. Ya, jadi mereka membuat perencanaan. Ya. Nah, tetapi ketika mereka membuat perencanaan itu, mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka tidak mengatakan kalau Tuhan berkehendak. Ya kan? Sehingga ayat 16 di situ Yakobus berkata tentang orang-orang itu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Ya, namun sekarang kamu memegahkan diri dalam keangkuhanmu,
padahal semua kemegahan itu adalah jahat. Ya, mereka sombong. Ya, dalam dunia ini kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Yang sombong, dia berpikir ya karena dia berpikir dia cukup populer, kemudian dia bisa melakukan apapun. Tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Ya, dia tidak membawa Tuhan masuk ke dalam apa yang sedang dia rencanakan. Ya. Dan celakanya saat yang sama dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang bijak. Ya, akibatnya sekarang apa? Dia dihujat, Saudara. Ya, itu yang terjadi pada itu pemimpin kita saat ini, presiden kita saat ini. Ya, dan itu berbahaya sekali. Ya, membuat perencanaan tetapi tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu. Ya, kita mesti hati-hati. Ya, apakah ketika kita merencanakan sesuatu, ya, di situ yang dominan itu sesungguhnya adalah kehendak kita, ya, bukan kehendak Tuhan. Ya, itu bahaya sekali, Saudara. Ya, itu bahaya sekali dan Tuhan bisa cepat sekali ya, atau situasi bisa cepat sekali. Ya, orang yang yang dalam beberapa saat dia ada di atas, tiba-tiba dia berada di bawah. Ya, kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus menghindari mengabaikan Tuhan. Ya, harus membawa Tuhan di dalam semua perencanaan kita. Nah, kita lihat di sini bahwa pedagang-pedagang Kristen ini ya pada masa Yakobus, mereka tidak menghadirkan Tuhan. Ya, mereka masih beribadah kepada Tuhan. Mereka masih berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka masih pergi ke gereja atau ke sinagog. Ya, tetapi di dalam perencanaan mereka, dalam kehidupan praktis mereka, mereka ini adalah orang-orang ateis. Ya, orang bisa datang kepada Tuhan setiap saat, dia berdoa kepada Tuhan, ya. Tetapi urusan saya dengan Tuhan itu hanya di gereja. Ya, Tuhan tidak berurusan dengan saya atau saya tidak berurusan dengan Tuhan, ya, di luar dari gereja, di luar dari ya aktivitas rohani. Ya, soal berdagang ini adalah urusan saya. Nah, jadi para pedagang Kristen ini mereka tidak menghadirkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Ya, Tuhan dan kehendaknya tidak dimasukkan dalam rencana mereka. Ya, kita ingat Mazmur 127 ayat 1. Ya, ini uh, dari Salomo ya, seorang yang banyak sekali membangun ya hal-hal yang hebat, istana yang sangat megah, taman-taman, ya bait suci yang luar biasa di Yerusalem. Ya, tetapi orang hebat ini ya seorang a great builder ini ya pembangun yang hebat ini dia mengatakan jika bukan Tuhan membangun rumah sia-sialah mereka yang membangunnya. Ya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi ya bekerja keras untuk mendapatkan sepotong roti padahal Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Ya, jadi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau kita tidak mengundang Tuhan masuk supaya dia hadir dalam perencanaan-perencanaan yang kita lakukan, maka apapun yang kita lakukan, saudara, itu akan sia-sia. Mungkin sejangka waktu kita melihatnya atau orang lain melihatnya tidak sia-sia. Kelihatannya seperti itu. Kelihatannya berhasil. Kelihatannya maju. Ya, tetapi kalau Tuhan tidak hadir di sana, kehendaknya tidak ada di situ, berkatnya tidak ada di situ, maka yang kita lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan. Ya, jika bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah mereka yang membangun. Nah, ini pertanyaan aplikasi untuk setiap kita. Yang pertama, apakah Anda sedang menerapkan ateisme praktis?
Ya, dan mengapa hal ini begitu umum di gereja, khususnya dalam perencanaan masa depan? Ya, ini pertanyaan buat kita. Kita berdoa, kita masih percaya kepada Tuhan, ya kita masih beribadah sekali seminggu, juga setiap hari mungkin kita masih baca Alkitab, tetapi dalam perencanaan kehidupan kita, ya apakah kita sedang menerapkan ateisme praktis? Kita tidak menghadirkan Tuhan, ya di dalam hal-hal yang sedang kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal apa Anda biasanya mengabaikan Tuhan dalam perencanaan harian atau masa depan Anda? Ya, kalau ada. Ya, apakah Anda saat ini sedang mengabaikan dia dalam perencanaan harian atau perencanaan masa depan? Ya, dan bagaimana dia menantang Anda untuk lebih mencari dia? Dalam hal apa dia menantang Anda saat ini? Untuk lebih mencari dia. Supaya kehendaknya yang jadi di dalam kehidupan kita. Ya, ini satu pertanyaan perenungan. Ya, silakan Anda sendiri yang merenungkan itu dan mempertanyakan itu, apakah ya, yang sedang Anda lakukan saat ini itu adalah kehendak Tuhan bagi hidup Anda atau tidak. Kalau itu bukan kehendak Tuhan bagi hidup Anda, itu artinya Anda sedang berada di luar atau di luar dari pusat kehendak. Ya. Dan itu hidup yang menyedihkan, saudara. Kalau orang berada di pusat dari kehendak Tuhan, itu hidup yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, hidup itu jadi seperti sebuah benang kusut. Ya, kita mendengar baru-baru ini, kalau nggak salah di Bekasi itu ya, ada KDRT, cekcok rumah tangga, suami menganiaya istri, istrinya masuk rumah sakit, kemudian suami membunuh keempat anak kandungnya sendiri yang masih kecil. Lalu dia mencoba untuk bunuh diri. Ya, kita tidak tahu masalahnya seperti apa, tapi dengar-dengar ada kesulitan ekonomi begitu. Ya, itu menyedihkan, saudara. Itulah yang terjadi ketika orang tidak berada di pusat dari kehendak Tuhan. Ya, tidak mengandalkan Tuhan. Ya, hidup ini makin lama bukan makin mudah. Ya, hidup ini makin lama makin berat. Ya, jadi kita lihat ya kehidupan ini ya dulu saya ingat berapa tahun lalu sudah cukup lama almarhum ayah saya mengatakan seperti itu. Ada mungkin 15 atau 20 tahun lalu. Hidup ini makin lama makin sulit. Dan akan makin sulit sudah. Saya dari Tajem itu kalau jalan sampai ke rumah makin mengerikan. Banyak sekali warung sudah. Banyak sekali warung. Makanya ketika ada yang bertanya kepada Gibran, ya kan, ini bagaimana caranya ini untuk apa pekerjaan ya supaya orang bisa mendapatkan pekerjaan karena sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Lalu dia bilang apa? Dia menganjurkan supaya jadi pengusaha. Nah sekarang banyak sekali orang jadi pengusaha. Yuk nggak usah ngomong jadi pengusaha. Ya, ini pengusaha warung makan, kios-kios jual macam-macam sudah. Anda pergi dari rumah saya ini ke arah stadion Maguwo Harjo. Di stadion Maguwo Harjo banyak sekali pedagang-pedagang. Ya, pedagang-pedagang kaki lima. Ya, makanya mal-mal juga makin sepi ya karena mal-mal mahal. Kami juga sudah lama tidak ke mall. Jadi hidup ini makin sulit. Nah, ketika hidup ini makin sulit, apa yang penting untuk kita lakukan adalah kita harus mencari Tuhan. Cari Tuhan dulu. Minta dia hadir dalam semua perencanaan. Di dalam apapun yang kita lakukan, nanti dia sendiri yang akan membukakan jalan. Alkitab mengatakan, kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau sudah Tuhan buka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Ya, di dalam Mazmur dikatakan bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian itu,
Elohim adalah hakim yang adil, dia tinggikan yang satu, dia rendahkan yang lain. Ya, jadi hati-hati, kita tidak boleh sombong, apalagi ya khususnya kalau kita sedang berada di atas, orang banyak puji-puji, hati-hati itu. Ya, harus ya hati nurani itu dipakai. Ini yang saya lakukan ini benar atau tidak, berkenan atau tidak. Ya, jangan kemudian kita ini menjadi sasaran tembak, saudara. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, nah, jadi kita harus menghindari menerapkan ateisme praktis di dalam kehidupan kita. Jadi itu tadi poin yang pertama, untuk merencanakan sesuai jalan Tuhan, maka hindarilah mengabaikan Tuhan dalam perencanaan kita. Libatkan dia ya di dalam setiap perencanaan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk ya membuat perencanaan sesuai jalan Tuhan, maka kita itu harus sadar ya, adalah sebuah kebodohan kalau kita mengandalkan hikmat dan kekuatan manusia. Ya, orang yang mengandalkan hikmat dan kekuatannya itu orang yang bodoh. Jangan pernah mengandalkan hikmat dan kekuatan. Kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat menuju kota itu, tinggal setahun di sana, berdagang, mendapatkan untung. Ayat 14. Padahal kamu tidak tahu tentang hari esok. Apakah arti hidup? Ya, masalah dari para pedagang Kristen ini adalah apa? Mereka membuat perencanaan sedemikian detail, tetapi mereka tidak menghadirkan Tuhan. Ya, mereka tidak mengundang Tuhan masuk, ya, mengundang Tuhan masuk di dalam perencanaan mereka. Kami akan tinggal setahun, kami akan berdagang, kami akan dapat untung, kami akan jadi orang kaya. Dan Yakobus mengatakan, kamu tidak tahu tentang hari esok. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, di sepanjang hari ini. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti kabut yang kelihatan untuk sementara waktu, kemudian lenyap. Ya, karena kamu tidak tahu tentang hari esok, dan kamu tidak mengundang Tuhan hadir, ya, karena dia yang tahu hari esok, ya, karena Tuhan itu, ya dia bukan hanya tahu hari esok, dia sudah ada di hari esok, ya kan? Itulah Tuhan kita. Ya. Yahweh, Tuhan di Alkitab. Ya. Makanya Yesus kemudian mengatakan, aku adalah Yahweh, yang awal dan yang akhir. Dalam itu di kitab Wahyu, ya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebetulnya harusnya diterjemahkan, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Ya, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia melihat waktu itu seperti seorang yang menonton ya TV, tapi ada 3 TV-nya yang menggambarkan waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Dan dia melihatnya secara bersamaan. Dia tidak dibatasi oleh itu. Dia ada di atas itu. Dia mengatasi waktu karena dia yang menciptakan waktu. Jadi Tuhan sudah ada di hari esok. Tuhan sudah ada di sepanjang tahun 2020. Tahun 2025, tahun 2030 kalau Tuhan masih izinkan kita hidup sampai tahun itu. Dia ada, sudah ada di kekekalan. Ya, tapi kita tidak. Kita yang masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, kita dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi. Ya, kita menjalaninya step by step, detik per detik. Ya, tapi Tuhan tahu, kita tidak tahu. Ya, makanya di dalam bagian ini, penulis Yakobus dia mengatakan, sebab hidupmu itu sama seperti kabut yang kelihatan untuk sementara waktu, kemudian lenyap. Ya, mengapa tidak bijaksana jika mengabaikan Tuhan
dalam perencanaan kita, yang pertama, meski kita bisa membuat proyeksi, ya, proyeksi akan masa depan, namun para pengusaha ini tidak bisa meramalkan masa depan. Ya, karena kompleksitas dan ketidakpastian hidup. Ya, hidup manusia itu, dunia ini kompleks, penuh dengan ketidakpastian. Ada sakit penyakit, ya kan, COVID. Sekarang ada katanya pneumonia. Pneumonia itu sakit pneumonia udah masuk di Indonesia. Ya, tapi dokter bilang ini beda dengan COVID katanya. Ya, ada sakit penyakit. Kemudian ada perang. Ya, siapa yang bisa membayangkan itu orang-orang Gaza itu? Setelah 7 Oktober itu serangan dari Hamas ya kepada orang-orang Israel ya, dan juga para pelancong itu ya yang sedang menikmati festival musik. Kemudian sekarang mereka jadi pengungsi. Ya, kota-kotanya dihancurkan seperti itu. Mengerikan sudah. Ada perang. Kita tidak tahu keadaan bangsa kita 10 tahun akan datang. Ada bencana alam. Nah, ini di mana-mana ini kan bencana alam. Banyak orang yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, ada krisis ekonomi dan sebagainya. Jadi walaupun kita bisa membuat proyeksi, atau para pengusaha ini bisa membuat proyeksi atau perencanaan, tetapi mereka tidak bisa meramalkan masa depan. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang bisa kehilangan segala sesuatu dalam sekejap sudah. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya, bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kamu bukan berasal dari bumi ini. Warga negaraanmu ada di surga. Tidak ada satupun. Ya, pengharapan kita bukan apa yang ada dalam dunia ini. Makanya ya kita ini seharusnya makin tua, kita harus makin bisa melepaskan barang-barang jasmania ini dan kita bagikan ke orang lain. Kita berikan ke orang lain. Supaya ketika kita saatnya menghadap Tuhan, kita tidak lagi itu terikat itu pada mammon. Ya. Nah, jadi ini, kita tidak bisa meramalkan masa depan. Kemudian yang kedua, selain itu adalah kebodohan jika mengabaikan Tuhan dalam perencanaan. Oleh karena apa? Singkatnya hidup. Kalau orang mengabaikan Tuhan dalam perencanaan, itu bodoh. Mengapa? Karena hidup ini singkat. Ya, hidup manusia digambarkan sebagai kabut, ya kan? Ini di sini ada dua orang tua kita yang usianya sudah di atas 80. Sudah bonus itu. Kalau kita mengatakan kita kuat, manusia itu kuat, Mazmur 90, 70 sampai 80. Kalau lebih 80 itu udah bonus. Ya puji Tuhan sampai 80 masih sehat. Atau setelah 80 pun masih sehat. Ya itu berkat Tuhan. Ya, tetapi orang hidup sampai 100 pun, 120 tahun pun dibandingkan kekekalan, itu adalah kehidupan yang sangat, sangat singkat. Ya, hidup manusia itu sangat singkat. Ya, sehingga kalau kita mengabaikan Tuhan dalam perencanaan ya kehidupan kita yang sangat singkat itu, maka itu adalah sebuah kebodohan. Ya, kita tidak bijaksana karena hidup itu singkat. Ya, coba Anda bayangkan, saudara, Jokowi 9 tahun dia dipuji-puji. 1 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, kalau Anda melihat medsos, itu kemarin di bundaran UGM ada 4 baliho gede-gede ukuran 3x4. Nominasi Jokowi dinobatkan sebagai alumni UGM yang paling memalukan. Yang itu sebetulnya tidak perlu terjadi kalau tidak ada kasus di MK itu kan. Hidup itu singkat.
Memang kamu itu mau berkuasa berapa lama sih? Nggak cukup 10 tahun jadi wali kota, sekian tahun jadi gubernur, 10 tahun jadi presiden. Itu tidak cukup. Ya, saudara, itu yang terjadi kalau hati manusia tidak diisi dengan kehadiran Tuhan. Maka apa yang ada di sekitar kita itu bisa jadi mamon kita. Bisa jadi berhala kita, apakah itu uang, apakah itu kekuasaan, apakah itu keluarga kita. Ya, hidup kita itu singkat. Ya, sehingga kita jangan pernah mengabaikan Tuhan di dalam perencanaan karena hidup itu singkat. Saya tidak tahu Anda melihat hidup Anda saat ini sedang ada di atas atau di bawah, atau rodanya itu sedang di tengah-tengah. Kalau di tengah itu nggak tahu ya, ini tengahnya mau ke bawah atau tengahnya mau naik ke atas. Ya, mudah-mudahan kalau yang sedang di tengah itu akan naik ke atas. Yang di bawah tentu satu waktu akan naik ke atas. Tapi kalau sudah di atas, kita mesti waspada. Ya, harus hadirkan Tuhan supaya apa? Ya, supaya kita tidak ya menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Nah, pertanyaan penerapan untuk kita. Mengapa begitu penting untuk mengenali keterbatasan manusia? Ya, khususnya keterbatasan kebijaksanaan atau hikmat dan singkatnya hidup, sehingga kita dapat membuat rencana yang lebih baik. Ya, nah jadi ini penting, kita harus mengenali bahwa kita ini punya limitation, ya, keterbatasan-keterbatasan. Ya, saya tidak hidup selamanya. Satu waktu saya akan mati. Semakin saya tua, mulai ada kerusakan sana sini. Ya, sendi-sendi saya, tulang saya, kulit saya makin keriput, tulang saya makin rapuh. Dulu tidak ada artritis, sekarang ada artritis. Ya kan? Kita tidak akan hidup selama-lamanya. Ya, hikmat kita juga sangat terbatas. Kita tidak ya, kita bisa membayangkan atau memikirkan masa depan, tetapi kita tidak tahu seperti apa persisnya masa depan itu. Ya, sehingga penting untuk kita mengenali keterbatasan. Nah, pertanyaan yang kedua, jika Anda dapat menebus periode tertentu dari masa lalu Anda, ya coba Anda bayangkan, ini Anda puas nggak ini? Kita puas nggak dengan hidup ini? Ya, kita merasa sudah, ini seperti, saya lupa siapa itu yang bilang itu, Yosua atau siapa? Yang mengatakan Ebenezer. Dia berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Artinya dia sudah sampai. Nah, tapi ketika kita melihat ya ke belakang kepada periode-periode kehidupan Anda, jika Anda dapat menebus periode tertentu dari masa lalu Anda, ya, periode apa yang Anda pilih? Jika ada periode apa yang Anda pilih, mengapa Anda merasa perlu untuk mengubahnya, dan bagaimana cara Anda mengubahnya? Ya, kalau kita ke masa lalu ya, coba itu bayangkan masa lalu. Ini ada nggak masa lalu yang kita sesal? Atau Anda bisa dengan yakin mengatakan, Tuhan terima kasih, saya boleh ada sebagaimana adanya saya. Saya memang melakukan kesalahan-kesalahan, ada kegagalan-kegagalan di masa lalu, tetapi ya Engkau sudah menebusnya, dan saya juga sudah menebusnya, dan saya merasa puas dengan keadaan saya hari ini. Kalau Anda sedang mengatakan, aduh, kalau seandainya saya bisa push periode yang itu ya, dari masa lalu saya, mungkin hidup saya akan lebih baik. Ya, ini pertanyaan untuk bahan penulis. Yang ketiga yang terakhir, ya, yang poin yang terakhir, untuk merencanakan, ya, untuk bisa membuat perencanaan sesuai dengan jalan Tuhan, ya, maka kita harus mencari. Jadi ada keaktifan dari kita. Ya, kita harus mencari
kita harus percaya dan menaati kehendak Tuhan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan jalan Tuhan, maka kita harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus percaya kepada kehendak Tuhan dan kita harus menaati kehendak Tuhan. Ayat 15. Di sini penulis Yakobus dia menulis, sebaliknya hendaklah kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, ya ini kata kunci dari perikop ini, yang selalu kita harus ya mengulang-ulangnya, mengingatnya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Kalau Tuhan menghendakinya. Jadi ketika seseorang mengatakan kalau Tuhan menghendakinya, itu artinya apa? Dia menyerahkan kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Dia membiarkan kehendaknya berada di bawah kehendak Tuhan. Ya, itu beda kalau itu kehendaknya adalah kehendak kita. Kita berkata, aku sudah memutuskannya, maka ini harus terjadi seperti ini. Itu bahaya, saudara. Ya, bahkan Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, ya, dia berdoa seperti apa? Tuhan kalau boleh, dia punya kehendak. Sebagai manusia dia merasa bahwa itu terlalu berat. Menanggung dosa manusia. Diludahi, dipukul, dimahkotai duri, ya, kemudian dipaku di atas kayu salib. Itu sesuatu yang sangat berat. Sehingga dia berkata, Bapa kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Tetapi Tuhan Yesus, dia mengakhirinya dia dengan mengatakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak. Kehendak dia, kalau boleh, ini aku tidak harus mati menanggung dosa manusia. Itu terlalu menyakitkan. Tetapi kehendak Bapa mengatakan, nggak bisa, nggak ada jalan lain. Untuk keselamatan, untuk pendamaian, untuk pengampunan dosa. Kehendak Bapa yang jadi. Nah, saudara, itu juga harus terjadi atas hidup kita. Ya, sehingga di dalam bagian ini, penulis Yakobus dia mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Kalau Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, pasti dia akan menunjukkan sesuatu yang lain. Ya kan, makanya sering sekali dalam hidup kita ini sering sekali apa yang terjadi ya, itu yang kita alami itu, kita bisa terheran-heran ya. Kok bisa jadi begini? Ya, kita nggak menyangka. Dan saudara, kalau itu dari Tuhan, dan kita taat, kita setia, itu pasti lebih baik. Apa yang dia siapkan, apa yang dia berikan, apa yang dia buat dalam kehidupan kita, itu pasti lebih baik daripada apa yang kita pikir. Amin. Ya pasti lebih baik. Ya, asal kita harus sabar, kita harus tekun. Ya, kita harus tekun. Ya kan? Saya bilang sayang sekali, ya kan? Gibran itu sayang banget itu. Sebelum keputusan MK itu, Jokowi masih bagus ini. Kalau itu makanya kan ada video Butet itu kan, mengingatkan. Gunawan Muhammad mengingatkan. Banyak budayawan, cendekiawan mengingatkan. Sedikit lagi, Butet bilang, sedikit lagi. Itu fokus saja, kerjakan seperti sebelumnya. Itu jangan melenceng, sedikit lagi. Tapi ternyata gagal, sudah. Kita melihat kerusakan-kerusakan seperti itu. Sedih. Ya, orang yang kita dukung 2 periode kan itu. Sedih harus mengalami hinaan seperti ini. Ya, tetapi ini jadi satu pembelajaran ya, itu bagi kita bahwa itu pun bisa terjadi loh atas hidup kita. Ya, makanya seorang runner, ya ini seorang pelari itu, ya itu kan gambarannya itu kan Rasul Paulus. Aku berlari nggak sekedar berlari. Seorang petinju memukul tidak sekedar bertinju. Ada orang memulainya baik, di tengah-tengah masih baik, mengakhirinya jelek. Ya, ada orang di awalnya mungkin nggak terlalu bagus, di tengah-tengah dia makin baik, lalu kemudian dia mengakhirinya dengan baik.
mari kita berdoa bersama-sama supaya kita mengakhiri kehidupan kita ini, pertandingan ini dengan baik. Ya, tidak ada penyesalan. Istri kita tidak menyesal bahwa dia sudah menikah dengan kita tidak menyesal bahwa kita sudah menikah dengan istri kita saat ini, anak-anak kita tidak menyesali kita, ya kan? Mahasiswa kita yang kita bina selama ini tidak menyesali, ya ini punya dosen, ya ini seperti Om Gabe misalnya. Nah, tetapi untuk itu kita harus mencari kehendak Tuhan. Ya. Makanya ayat 15 di sini penulis Yakobus mengatakan, sebaliknya hendaklah kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam keangkuhanmu. Padahal semua kemegahan itu adalah jahat. Ya, kamu memegahkan diri dalam keangkuhanmu, padahal semua kemegahan itu adalah jahat. Ya, jadi ini dosa yang paling Tuhan benci. Dosa apa itu? Kesombongan, saudara. Kesombongan. Ya, jadi bahaya sekali kalau orang bertahun-tahun terima pujian, 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 pujian. Tapi itu coba bayangkan ya, Jokowi dia menyelesaikan baik-baik, Gibran juga dia selesaikan wali kotanya. Ya, sebagai wali kota dia baik-baik di Solo. Gampang nggak dia jadi gubernur Jawa Tengah? Gampang, saudara. Mau gubernur Jawa Tengah, gubernur DKI, kalau bapaknya menyelesaikan ya masa jabatannya dengan bagus, maka anaknya keturunannya juga akan ya mendapatkan manfaat. Ya, tapi sekarang kita lihat seperti ini. Ya, ayat 17. Karena itu bagi orang yang tahu melakukan apa yang baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi kalau kita tahu melakukan apa yang baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Nah, ini pertanyaan penerapan untuk kita. Apa arti tantangan Yakobus untuk mengatakan jika Tuhan menghendakinya bagi perencanaan-perencanaan yang kita sedang lakukan? Apa arti tantangan Yakobus? Yang pertama, pernyataan jika Tuhan menghendaki menantang kita untuk memahami kehendak Tuhan saat kita membuat rencana. Ya, jadi boleh membuat rencana. Ya, bahkan boleh dan bagus membuat rencana-rencana secara detail. A, B, C, D, E. Boleh, justru kita harus membuat rencana ya. Orang yang tidak membuat perencanaan itu akan ya dia mengandalkan Tuhan, tetapi itu juga bisa kacau balau itu hidup. Ya, dia tidak punya master plan. Ya. Nah, tetapi waktu kita membuat master plan, membuat perencanaan, kemudian kita mengatakan, kalau Tuhan menghendakinya, Tuhan, kalau Engkau menghendaki aku lakukan ini. Izinkan saya melakukan ini, tetapi aku membiarkan Engkau berjalan di depan dan mengarahkan kehidupanku. Ya, jadi ini seperti gambaran yang Anda lihat di situ. Ya, orang itu berjalan, lalu kemudian Tuhan ya itu menarik kuas yang menggambarkan perjalanannya. Ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus berjalan di jalan-jalan. Maka kamu akan sampai kepada tujuan dari kehendakku. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami kehendak Tuhan? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan belajar dan menaati firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, kenali kehendak Tuhan. Ya, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita bisa tahu apa kehendaknya bagi hidup kita. Yang kedua, berdoa. Kita setiap saat berdoa lah. Berdoa untuk pasangan hidup Anda. Berdoa untuk anak-anak Anda. Berdoa untuk mahasiswa Anda. Berdoa untuk diri Anda. Naikkan doa sederhana. Tuhan, saya mohon Engkau menunjukkan kehendak rancangan-Mu atas hidup. Ya, jadi berdoa itu penting. Kemudian yang ketiga, ikuti apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ini ya, ikuti apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jangan ikuti apa yang
dikatakan oleh orang tuamu. Nasihat yang bagus ya boleh diikuti, tetapi ya berkaitan dengan pasangan hidup, ya berkaitan dengan pekerjaan Anda, berkaitan dengan studi Anda, ya masa depan Anda, itu harus menjadi pergumulan pribadi Anda dengan Tuhan. Jadi ikuti apa yang Tuhan taruh dalam hati Anda. Ya, kalau Tuhan memimpin seseorang, maka dia akan taruh sesuatu dalam hatinya. Dia taruh beban. Ya, dia taruh visi. Nah ini ya, ada beban, ada visi. Bahwa kita ingin merubah dunia ini. Kita ingin merubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita ingin membuat hidup orang lain lebih baik dengan kehadiran saya. Ikuti apa yang Tuhan taruh dalam hati Anda, kemudian carilah nasihat rohani. Ya. Kita harus punya yang disebut rekan pertanggungjawaban. Ya, guru-guru spiritual ya, tapi yang benar. Ya, carilah nasihat rohani. Dan itu bahaya, Saudara. Saya melihat ya, ketika para rohaniwan sudah bersuara, ya kan, itu Bandung apa itu namanya? Bandung menggugat atau apa itu kemarin? Cendekiawan rohaniwan sudah bersuara. Demokrasi konstitusi sudah diacak-acak. Itu bahaya, Saudara. Jangan dengar, jangan ngikuti nasihat para oligark. Carilah nasihat rohani. Makanya dalam hidup kita, siapapun kita, apapun profesi kita, kita harus menjadi manusia rohani. Ya, Tuhan Yesus mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kuberikan kepadamu adalah roh dan hidup. Cari nasihat rohani. Dan kita sendiri harus jadi manusia rohani. Ya. Hanya manusia rohani yang bisa memahami perkara-perkara rohani. Manusia daging, dia hanya tertarik dengan hal-hal yang bersifat kedagingan. Ya, itu kedagingan itu apa? Yaitu uang, kekuasaan, seks, gitu. Tetapi orang yang tertarik dengan hal rohani itu adalah orang yang terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi carilah nasihat rohani. Kemudian yang terakhir, akui kedaulatan Tuhan atas setiap peristiwa. Ya, akui. Ya, jadi mari kita melihat ke masa depan, apapun yang sudah terjadi atas hidup kita, yang Tuhan izinkan, akuilah kedaulatannya. Dia berdaulat atas setiap peristiwa. Akui itu, jangan berontak, jangan melawan, ya kan? Jangan melawan Tuhan, akui, kemudian undang dia hadir di sisa hidup kita ini, ya sehingga kita bisa menyelesaikan ya pertandingan iman ini, ya kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan makin turun ya, harusnya makin apa? Makin naik. Amin. Ya, kiranya semua kita hidupnya akan menjadi semakin naik ke atas di waktu-waktu yang ada di depan. Jadi, sebagai kesimpulan, bagaimana seharusnya orang percaya bersandar pada Tuhan ketika mereka merencanakan masa depan? Yang pertama, hindari mengabaikan Tuhan dalam perencanaan masa depan. Ya, undang dia hadir masuk ke dalam ya rencana-rencana kita. Kemudian yang ketiga, ya, ingat bahwa adalah kebodohan kalau hanya mengandalkan hikmat dan kekuatan manusia. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan hikmat. Ya, dia lebih tahu apa yang terbaik. Kemudian yang terakhir, kita harus mencari, percaya, dan menaati kehendak Tuhan. Cari dia. Alkitab mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia. Ya, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang berjalan ya sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan, saya minta Ibu Pendeta bisa menutup kita dalam doa, sekaligus menaikkan dua dosa.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pagi hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami senantiasa melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang baik. Engkau Bapa segala terang yang menyediakan semua pemberian yang baik dan sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan situasi yang terjadi menjelang pemilihan kepala negara, pemilihan presiden, dan juga pemilihan wakil-wakil rakyat tahun depan. Bapa, kiranya Engkau pimpin. Berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat memilih dan memilah setiap berita yang beredar, untuk dapat memilih kemudian pemimpin yang baik untuk bangsa ini. Kami mohon Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan kejahatan kami yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan, baik kami sebagai pribadi maupun kami sebagai bangsa yang telah memilukan hati Tuhan dengan setiap perbuatan kami yang jahat. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya di dalam anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau memulihkan kami, memulihkan bangsa kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya damai sejahtera, keadilan, hukum, kebenaran boleh memerintah atas bangsa kami sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami seiman, anak-anak Tuhan, yang berada ataupun terjepit di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah peperangan. Utamanya saudara-saudara kami, orang-orang Kristen yang terjepit dan mengalami kesengsaraan di tengah-tengah peperangan antara Israel dan Hamas. Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah tetap sukacita, berikanlah kelepasan dan penghiburan bagi orang-orang Kristen, bagi saudara-saudara kami ini Tuhan, di tengah-tengah situasi peperangan yang mereka alami, terutama di dalam masa-masa ini, ketika kami akan menyambut dan merayakan Natal. Biarlah saudara-saudara kami, utamanya di Bethlehem, boleh tetap mengalami sukacita dan damai-Mu di antara mereka, di dalam situasi yang mereka alami saat ini. Juga untuk saudara-saudara kami di tempat-tempat lain, di dalam menghadapi perayaan Natal yang akan datang. Juga untuk setiap kami Tuhan, dalam setiap situasi kehidupan kami. Biarlah sukacita menyambut kedatangan-Mu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, apapun yang sedang kami alami saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Baik anak-anak kami yang akan ujian, yang sedang bekerja, orang tua kami, Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Biarlah di dalam masa raya Advent ini, kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu, semakin mencari Engkau, semakin memandang kepadamu bahwa Engkaulah yang terpenting dan terutama di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersama gereja sepanjang segala masa di berbagai tempat dan waktu kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebagai pujian penutup, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 422, dan setelah itu Bapak Pendeta akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Dari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah minggu ini yang boleh terjadi karena campur tangan-Mu dan di dalam berkat. Dan sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan menyertai semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Mari kita bersaat teduh.